pada sebuah pegas digantungkan sebuah benda bermassa 0,16 kg. Jadi ini biar lebih mudah saya ilustrasikan ya. Jadi soalnya ada pegas digantungkan pada benda digantungkan pada sebuah pegas, di mana massa bendanya itu 0,16 kg. Hingga pegas bertambah panjang 8 cm. Nah, jadi dia itu ketika dia tidak digantungi, dia panjangnya L, anggap saja L, tidak tahu berapa. Kemudian setelah digantung, pegas bertambah panjang, delta X-nya 8 cm. Ini harus diubah ke meter. 8 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya, harus diubah ke meter, berarti dia naik 2 tangga ya. Kemudian benda ditarik sejauh 10 cm. Jadi benda ini ditarik ke bawah ya kan, sampailah pada jarak 10 cm. Ini A namanya. Ini adalah tarikan simpangan atau amplitudo, jarak terjauh yang dicapai oleh balok. Nah, ini nanti dia ketika dilepas maka dia akan bergetar nanti. Jadi dia akan naik ke sini bendanya kan dia bergetar nanti, naik turun gini. Ngerti ya? Jadi kalau kalian tarik pegas ini ke bawah ya kan, kemudian kalian lepaskan, maka secara otomatis pegasnya nanti akan bergerak naik ke atas, kemudian turun ke bawah lagi, naik ke atas lagi, turun ke bawah lagi. Itu dia bergetar. Ini yang ditarik sejauh 10 cm itu adalah amplitudonya, jarak simpangan terjauh 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu dilepas ya, otomatis dia bergetar gitu kan, naik turun gitu. Tentukan kecepatan benda pada waktu melalui titik setimbangannya. Oke. Melalui titik setimbang. Titik setimbang itu berada di sini. Di titik sebelum dia ditarik. Ini namanya titik setimbang. Titik setimbang. Titik setimbang itu berlaku V maksimum. Pada titik setimbangan, pada titik setimbang atau kesetimbangan, itu V-nya bernilai maksimum. Nah, jadi yang ditanya itu Vmax yang sebenarnya berapa. Vmax ini berapa? Nah, rumus Vmax itu sama dengan A dikalikan omega. Nah, rumusnya ini saja. Cuman yang jadi masalah omeganya itu berapa, ya kan? Omega itu nanti dapatnya dari K. K sama dengan M dikalikan omega. Nah, nih rumusnya. Cuman masalah lagi, K-nya itu dari mana? K-nya itu adalah F per delta X. Nah, lalu yang bikin masalah lagi F-nya. F-nya itu adalah M kali G per delta X. Kan F itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi buminya. Nah, ini dia nanti rumusnya. Jadi rumusnya ini ya seperti inilah dia. Dia beraneka ragam ya, dari sana ke situ, ke sini, sana situ ya, bikin kalian muter-muter lah gitu. Tapi tidak apa-apa lah, memang seperti ini kok tipe soal-soal fisika ini, agak-agak gitu deh pokoknya. Jadi saya hitung K dulu ya. K sama dengan M kalikan G per delta X. M nya tadi 0,16 dikalikan 10 ya. Kalau tidak salah sih dia minta pakai 10 sih. Nah, percepatan gravitasi 10. Kemudian delta X-nya 8 cm ya. Berarti 8 dikalikan 10 pangkat minus 2. Oh, ini enak. 0,16 itu sama juga dengan 16 dikali 10 pangkat min 2 ya. Kalikan 10 per 8 kali 10 pangkat min 2. Jadi dicoret. Oh, ini saya jelaskan. Kadang ada yang masih bingung. Kok jadi 16 kali 10 pangkat minus 2? 0,16 itu artinya diubah ke notasi ilmiah, yaitu 16 kali 10 pangkat minus 2 ya. Karena ada 2 angka belakang komanya. Oke, ini harus sudah paham nih. Ini pelajaran SMP ini kalau tidak salah, notasi ilmiah dalam matematika. 16 per 8 berarti kan 2. Berarti jawabannya 20 nih. 20 Newton per meter. Ini belum selesai ya. Ini baru si K. Baru kita cari omega. K sama dengan M kalikan omega. Oke. K-nya tadi 20. M-nya adalah
0,16 kalikan omega. Waduh, angkanya jelek ternyata ya, tapi tidak apa-apa lah. Tunggu dulu, bukankah omega kuadrat ini? Ya, sorry. Ini saya lupa nih, rumusnya ini bukan K sama dengan M kali omega, tapi omega kuadrat nih. Ini ganti ya. Nah, ini omega kuadrat. Jadi ya rumusnya emang sangat menyebalkan juga. Sakit kepala nengoknya ini. Bisa pecah kepala kalian. Ini caranya itu kalian akarkan ya, supaya mencari dapat omeganya. Jadi ini ruas kiri dan ruas kanan itu diakarkan. Ini juga diakarkan nih, supaya kuadratnya hilang. Akar 20 itu kan sama juga dengan akar 4 kali 5, ya kan? Ini 0,4 ya. 0,04 ya. Itulah sih, atau 0,4. 0,4 saja. 0,4 ya, 0,4 kuadrat berarti 0,16 ya, kali omega doang, berarti ini kan nanti 2 akar 5 sama dengan 0,4 omega ya, berarti nanti omeganya itu sama dengan 2 akar 5 dibagi dengan 0,4. Nah, 2 dibagi dengan 0,4 kan sama dengan 20 dibagi 4 ya, kan saya buang komanya, berarti 5. Omeganya sama dengan 5 akar 5. Ini satuannya rad per sekon. Nah, baru kalian cari V-nya. V max-nya berarti sama dengan A kali omega. A-nya tadi berapa sih? 10 cm ya. 10 cm berarti 10 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 5 akar 5. Ini 10 pangkat min 2 coret min 1 gitu ya. Berarti V max-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 akar 5, atau sama dengan 0,5 akar 5 meter per sekon. Nah, ini jawabannya ya. 0,5 akar 5. Kalau kalian mau cari akar 5 itu kan sekitar 2,23 ya. Kalau mau dalam ubah bilangan koma berarti kan 0,5 akar 5 tadi ya. Ya, 0,5 akar 5 berarti 0,5 dikali 2,236. Nah, 2,236 kalikan 0,5. Berarti V max-nya itu sama dengan 1,118 meter per sekon. Ini kalau saya dalam ubah bilangan desimal ya. Kalau dalam bilangan akar atau bilangan apa ya namanya matematika ya, lupa juga saya. Dia dalam bentuk 0,5 akar 5 meter per sekon. Oke, sekian pembahasan soalnya, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Emang panjang nih rumusnya. Kalian harus ya mau tidak mau harus hafal ya, atau ingatlah paling tidak. Kalaupun tidak hafal ya harus ingat. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya.